ya ada wadahnya lah di Kota Serang ini. Belum ada ya? Belum ada Bu. Ya, insya Allah lah. Amin. Mudah-mudahan insya Allah waktu ke depan ya. Mudah-mudahan dengan gelas kosong di sini. Apa sih yang waktu itu tersirat di pikiran Ibu? Gue mau bakalan ngerubah ini nih. Kalau kurangnya pasti banyak ya. Iya pasti banyak banget. Banyak lah. Nah, kalau nggak ada juga tuh yang demo-demo masak tuh Rudi siapa tuh? Oh Rudi Salim. Rudi Salim. Oh. Keresahan Ibu selain tadi kita nggak bisa nih untuk menyatukan semua kepala istilah intinya kan takutnya ya, takutnya apa ya, keresahan tuh ya takut tidak bisa memberikan yang terbaik lah gitu. Gelas, oh gelas kosong, Nah, ini spesial banget nih. Ya. Nah, kita kedatangan juga spesial juga. Ini spesial edition, semuanya spesial. Iya. Nah, coba lu tahu nggak siapa? Ini ibu yang ya kalian pasti tahu lah, yang udah sering seliweran di IG-nya ataupun di YouTube-nya ataupun di pemerintahannya. Nah, kita ini kedatangan tamu spesial. Ibu Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Dan kita pernah kolaborasi juga, cuy. Oh iya, di Pekiji. Pekiji waktu Hari narkoba dan hari anti kekerasan anak. Kok narkoba nggak pakai anti lo? Anti narkoba. Enggak, lu nggak pakai anti narkoba. Mungkin biar langsung kita perkenalin diri dulu. Iya, ya. boleh. Boleh, silakan Ibu. Silakan, Ibu. Diperkenalkan diri. Iya. Izin ya. Iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Hajara Turia Mariana. Alhamdulillah saya menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Serang, juga jadi Ketua PATA ya. Nah sekarang Bu, aku penasaran ya Bu ya. Nah Ibu sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang, sedangkan Ibu juga sebagai seorang perempuan yang memiliki seorang suami, Keluarga, ya. Family. Nah itu gimana Bu ngatur waktunya, sedangkan Ibu juga harus fokus di pemerintahan, harus ada family, itu gimana Bu? Ngatur waktunya sebisa-bisanya ya. Jadi selagi ada yang kosong aja gitu? Selagi ada, kita benar-benar ngatur waktu, benar-benar apa ya, terkadang kan namanya kita pekerjaan di DPRD itu kan jadwalnya padat ya. Padat itu kadang setelah kita kantor, kita suka nemuin beberapa tamu juga, nemuin masyarakat juga, dan terutama kan anak-anak nggak bisa ditinggalin. Nah itu emang waktu-waktunya yang sangat benar-benar kita bisa sesuaiin. Kalau saya sih ngaturnya tuh dia ngalir aja. Gimana alir kita jalan situ, gimana situ ada selah pasti kita masukin buat keluarga lah. Gitu. Tapi Ibu sebenarnya lebih fokusnya kemana Bu? Lebih fokus ke pemerintahan atau ke misalnya tiba-tiba yang aku pengen kue, misal ya kan, yang aku pengen ditemenin ya. Sedangkan Ibu harus di pemerintahan, nah, Ibu kadang-kadang gimana tuh kalau ngadepin situasi seperti itu Bu? Nyari jadwal yang pas. Berarti suami juga nggak ego pasti. Enggak, sama dia juga sebenarnya. Oh iya, berarti udah saling mengerti itu namanya koleks yang sempurna. Iya. Yang sempurna. Jadi sama suami saling ngisi. Kalau saya nggak bisa ngisi sama anak, dia yang ngisi sama anak. Sekarang anak umur berapa? Umur ada 3. Yang paling besar 7 tahun, 3 tahun sama masih baby 6 bulan. Oh masih baby? Ada. 6 bulan kemarin. Kan ini kan jadwal Ibu kan padat banget nih. Ada nggak sih misalnya anak nih, mah jangan kerja terus dong. Tuh, tiap saya pakai baju gitu, Ya. saya udah rapi-rapi, baju udah ada nyangkol, ibu mau kemana? Gitu. Ibu nggak boleh kerja, ibu aku mau ikut gitu. Terus itu maksudnya tinggal aja gitu? Dirayu dulu, diomongin dirayu. baik-baik gitu, nanti diomongin pelan-pelan, nanti kalau misalnya dapet celah baru kita berangkat kerja. Gue curiga dirayunya dibeliin iPhone nih. Ini iPhone gimana? Tadi mau kesini aja, ibu mau kemana? Kan lagi libur kan, berarti semuanya ada tuh. Mereka baru pasti pada nonton, ngeliat ibunya udah rapi, ibu mau kemana? Ibu mau kerja bentar ya? Nggak boleh lama-lama ya? Iya nggak bentar doang.
Iya. Nah, parenting ibu sebagai orang tua itu ke anak-anak ibu seperti apa? Bu? Gimana? Parentingnya, cara ngajar anak-anak itu seperti apa sih? Ngajarnya ya itu emang keterbatasan waktu. Paling saya bisa tuh ngajar anak untuk mata pelajaran apa untuk sehari-hari nih kita Untuk sehari-hari. soal kesopanan Iya. ya. Kalau untuk kesopanan ya kita pasti setiap mereka harus diajarkan sopan santun, selalu salam, uluk salam ya, setiap datang dan pergi selalu harus salim lah sama Iya, keluarga itu sungkem selalu gitu iya. ya. Lu Terus sungkem lu. Sungkem gue sungkem ke semuanya. Oh, semua sungkem, saikem. Terus benar-benar kalau misalkan ada tamu, ada apa itu harus benar-benar dikenalin apa ini itu. Ilmu sosialisasinya harus dikembangin dari sekarang. Emang ilmu sosialisasi pada anak tuh harus secara dini ya. Takutnya kan anak juga tertutup ya. Karena alhamdulillah anak-anak saya juga cepet sih main sama siapa cepet, tapi itu agak bahaya juga. Iya, gampang berbaur gitu ya Bu ya. Iya, mereka Supel supel, ya. apalagi yang pertama supel Iya, banget. iya. Anak-anak mau main sama siapa aja, yang penting dia diajak main senang. Nah itu apakah ibu udah sebuah komitmen terhadap suami? Waduh gimana nih ya? Aku kan berpolitik nih, ayah juga berpolitik nih. Terus anak nih gimana nih? Pernah nggak? Maksudnya ngobrol intim dengan suami? Yo ini untuk anak seperti apa nih? Ya, ngobrol intim sih pada saat pertama kali saya dan suami mau mencalonkan ya, bener-bener niat bener-bener mencalonkan. Kalau terjun langsung jadi kemarin calon anggota legislatif ya. Iya. Nah itu bener-bener komitmennya kita tuh di situ dibangun. Iya. Sharingnya di situ dibangun karena kan yang namanya kita berpolitik, kita bekerja seperti apa ini itu kemungkinan besar ada segala sesuatu hal itu pasti ada. Nah itu di situ. Apa enggak tadi lu nanya apa? Berbicara secara intim terhadap suami. Itu gua traveling. Ya. Ini udah pada nikah belum? Udah. Udah, Iya, ya, aman ya. Iya, oh berarti udah berkomitmen Iya. terhadap oh ya udah kita maju. Iya. Nah tujuannya ibu itu ya untuk apa sih Bu? Kan kata anak pasti ngapain sih Bu? Ya kan sibuk. Udah mendingan sama aku gitu, sama anak gitu segala macam. Apakah itu sebagai pilihan hidup? Apa seperti apa gitu Ibu? Ya salah satunya emang pilihan hidup ya. Tujuannya sebenarnya sih emang saya kan di partai udah lama ya. Ikut di Partai Golkar tuh dari setelah lulus SMA lah. Jadi anggota partai, masuk di situ ikut setiap momen-momen politik, Iya. mau legislatif mau pemilu kada, baik itu provinsi, kota, kadang suka nyebrang ya ke kabupaten atau kota yang lainnya suka ikutan kayak gitu kan. Nah dari situ sih ada timbul gitu. Awalnya dulu saya waktu pas lulus kuliah pun saya diarahin ya sama keluarga, ya mau nyalon legislatif enggak? Masih belum, karena mungkin masih belum siap. Iya belum siap, terus belum masih gimana jiwanya masih Iya, beda lah ya gitu, benar. masih muda lah, masih anak muda jiwa masih beda. Nah pas di tahun berikutnya baru ya sudahlah, karena kalau kita tidak ada di dalam situ kita pasti ada keterbatasan lah untuk kita dapat membantu masyarakat, Bersuara, untuk gitu dapat ya segala sesuatunya lah gitu Iya, tuh. iya, benar. Tapi kalau kita ada di dalam situnya kita insya Allah bisa membantu banyak masyarakat, bisa menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang lain. Oh itu berarti waktu itu motivasinya saya ingin membantu halayak umat lah ya, ini kan Iya, berbicara insya tentang umat, umat ya, masyarakat gitu ya, umum. masyarakat umum lah. Nah poin-poin apa sih yang bakalan ibu, wah kayaknya ini nih Banten ataupun Indonesia nih kurangnya ini loh. Apa sih yang waktu itu tersirat di pikiran ibu? Gue mau bakalan ngerubah ini nih. Kalau kurangnya pasti banyak ya. Iya pasti banyak banget. Banyak lah, ya. Pasti kalau kita nyari kurang semua pasti cari celah kurang itu Iya. selalu ada gitu kan. Nah dari situ paling kita juga mencari lagi lah, tadi saya bilang cari gagasan, cari inovasi-inovasi gimana cara kita bisa membangun khususnya Kota Serang ya. Karena Bersinergi bareng lah gitu ya. bersinergi, kalau bersinergi itu wajib lah. Iya. Sinergi bareng karena kan kita sama-sama di pemerintahan. Paling kan yang kita ciptakan apa nih yang bisa kita ciptakan pada masyarakat nih, pembangunan apa nih yang bisa dirasakan benar-benar oleh masyarakat langsung gitu. Iya. Bareng-bareng DPRD bersama dengan Pemkot gitu. Nah, itu yang kita harus bangun
apa namanya komunikasi yang baiknya gitu. Tapi ternyata ibu ini kan juga punya usaha kuliner ya, Bu. Nah, Iya, itu yang benar menarik. ya. Nah, ini Itu itu ibu kok ini bener-bener waktunya tuh gimana gitu loh, Bu. Ini Kalau- banyak banget iya. loh. Bisnis ada, ini ada, itu ada. Kuliner. Kalau usaha kuliner sih sekarang masih agak mandek-mandek ya, karena kan dulu saya pegang catering. Iya. Catering itu kalau kita nggak pegang sendiri itu susah. Apa nama catering, Bu? Namanya Adiba Catering, nama anak sih. Adiba. Heeh. Oh. Nama anak. Karena kalau kita nggak pegang sendiri itu agak susah gitu. Susah, Bu. Susahnya dengan masak. Saya dulu masak turun langsung. Saya yang masak dibantu sama yang lain. Tapi kalau untuk apa sih ngebumbuin saya. Gitu. Oh, ibu yang Iya. langsung terjun. Iya. Nah, ini menarik nih. Kan ibu kan lahir dari yang ya nggak berada lah ya, misalkan gitu ya, berada. Nah, kan yang namanya masak kan, saya mau biasanya juga dibeli aja lah. Hobi. Nah, itu Hobi. tuh berangkat dari hobi. Hobi, iya. Oh. Saya Itu hobi. lu nonton yang neng tahu kan yang ibu-ibu Kalau itu? minggu-minggu pagi. Minggu pagi iya tahu kan lo iya kalau nggak ada juga tuh yang demo masak tuh Rudi siapa tuh Oh, Rudi Salim. Disalin Oh, iya sih Rudi Salim Rudi apa? Rudi Hadiswar Oh, gitu. salon ya Itu berarti berangkatnya ibu dari hobi. Hobi. Hobi masak. Hobi masak. Berarti waktu pas SMA sering bacakan sama anak-anak kelas apa gimana sih? Gonjleng, takutnya kan, wih gonjleng. masak ya Masak iya yuk, bener. gitu. Tapi dari berangkat dari hobi ya, teman-teman di sini nih, Iya. ya, yang suka ada di posko depan itu, mereka senang karena hampir setiap minggu kita bacakan. Oh. Berarti ibu yang masak Iya, nggak sopan ya? Iya ya. Udah dari ibu, nasinya dari ibu, lauknya dari ibu, dia tinggal makan. macem emang ya Iya. Itu dirintisnya dari tahun berapa ibu kalau? Aduh tahunnya saya lupa ya. Tapi yang jelas karena kan dari semenjak saya lulus kuliah, Iya. fokus kan di sini. Kalau dulu kan saya enggak ya. Nah semenjak saya lulus kuliah, saya nyari apa nih yang saya pengen buat gitu. Kebetulan kan orang tua juga, mama juga hobi masak kan, Iya. hobi masak. Bareng kata mama, kita bikin catering yuk, karena mama juga biasa masak kan, biasa masak. Kita bareng-bareng sama mama, yaudah bisnis tambahan catering lah gitu Iya, kan, karena mama catering. hobi. Mama bener-bener hobi masak gitu. Dia kalau misalkan nggak ke dapur dia kayak sakit badan. Oh iya, sama kayak orang tua kita. Kalau orang tua dulu gitu. Kenapa? Kok masak mulu, di dapur mulu? Biar takut ini meriah. Iya. Padahal udah, maksudnya mama kan sekarang udah umur ya, Iya. udah suka mama udah nggak usah masak lah gitu. Itu tetap aja namanya Iya, orang tua ya, bener, susah bener. gitu. udah ke hobiannya Udah seperti hobi, itu. udah hobi. Ketika dia nggak ngelakuin itu badan Iya, sakit aja. udah hobi. Nah kalau ibu sendiri berarti belajarnya dari mama, Bu, Mama. segala macam itu dari mama, nggak pernah dari luar. Kursus-kursus enggak. Kursus atau Enggak. ngeliat tutorial. YouTube pasti. Oh, YouTube. YouTube, Google itu mah udah pasti, tapi kalau kursus sih nggak pernah sih. Terus masakan apa yang pernah ibu buat tapi menurut ibu ini the best? Iya. Apa ya? Ini paling the best, pokoknya andalan saya lah gitu. Iya. Gacon. Kalau Gacon. kata orang sini gacon. Gacon ya. Ada yang namanya asakan atau angin lada. Oh, angin lada. Nggak pernah nyoba ya? Belum apa? Dari Nanti daging. ya, next. Oh. Bisa dari daging, bisa ayam, bisa ikan. Tergantung itu sukanya pakai apa. lada. Namanya. Angen, apa ya? Namanya doang. Namanya, angen lada. Angin ya. lada. Jangan lada. Atau asakan lah. Iya. Ada angan-angannya. Itu Sunda banget lah itu. Iya. Iya, Sunda banget lah itu. Itu khas loh, khas ini sebenarnya. Iya. Lu pernah nyobain ya? Apalagi Nanti kalau nanti kita berarti ada jadwal konten bacakan. Wah, ini bacakan. gue paling cepet loh. Iya. Untuk masalah makanan dia paling cepat. Iya, betul. Tapi itu rasanya juga pedes, manis. Pedes. Oh, Pedes gurih. Oh, pedes gurih. Nggak pedes-pedes amat sih, standar lah. Oh, gue pernah nyobain tuh makanan, lu tau gak sih namanya walang? Ya itu. Oh, ini? Iya. Oh. Hanya beda kok ini aja. Nama kali, namanya beda. Iya, jadi Hanya dia beda. ada kayak aroma walang Iya, gitu. Oh iya. iya, tahu. Itu. Berarti nanti kalau bacakan ibu yang masak. Iya dong.
Oh, ibu yang masak. Saya yang masak karena kan emang saya hobinya melayani. Langsung. Iya. Tapi melayani suami Melayani. juga. Melayani semua. Melayani suami juga, Bu. Oh itu mau wajib. Oh, udah wajib. Wajib. Utama itu yang Utama. utama. Terus yang kedua, Bu. Apanya? Yang kedua melayani siapa? Melayani lagi? anak dulu dong. Oh, anak. Ya, anak-anak, keluarga intinya. Terus masyarakat. Wow. Harus Harus dong. Harus. Ya, sebagai pemimpin ya Wakil harus rakyat. melayani, mengayomi, sama mengasihi. Itu gue pernah dengar kata-katanya dari mana gue nggak tahu nih. Oke, terus Kota siaran berkah. wah, kita harus tunggu nih masakan dari Bu. Boleh. Iya. Berarti nanti dijadwal. Oh iya. Gaskoy. Nah, kita balik lagi nih, Bu. Kita ngebahas sedikit ya, Bu ya. Saat Ibu mulai terjun di dunia politik, Ibu saat terjun itu punya keresahan nggak sih, Bu? Keresahan dalam segi apa ya? Keresahan itu pasti. Kayaknya saya resah nih. Misalnya ini saya masih kayak belum siap. Kalau atau resah sih apa. pasti ya. Namanya kita kan jadi wakil rakyat, kita juga takut salah-salah ya. Terus pasti untuk kita melayani itu pasti ada aja ketidakpuasan. Seperti itu karena kan mau kita jadi anggota dewan, apalagi kalau kita jadi kepala daerah kan itu pasti semua tuh ada mau kita sudah menciptakan sesuatu hal, tapi pasti itu tidak bisa memuaskan semuanya gitu. Pasti kan? Paham nggak? Iya, paham. Iya. Misalnya kita bikin gelas nih, oh ternyata gelas, oh saya nggak suka nih sama gambarnya, padahal kita perasaan kita udah bikin nih desainnya udah bagus, kemasannya udah bagus, tapi ada aja beberapa masyarakat, beberapa orang mau berpikir, desainnya nggak pas aja gini gitu. Sama kurang lebih seperti itulah di pemerintahan. Selalu saja ada yang Selalu kurang. saja, iya. Tapi kan kalau seperti itu pasti ada solusinya, Bu. Oh, ketika ada orang yang tidak suka, berarti otomatis apa saya buat desain yang dia suka atau seperti apa atau seperti apa. Nah, kalau Ibu ini solusinya gimana ketika menghadapi seperti itu? Iya, solusinya sih itu. Kita pasti mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan, dari berbagai macam orang. Nah itu dipersatukan, nanti baru kita membuat segala sesuatunya. Itu ada suara apa barusan? Nah, terus setelah berarti Ibu punya solusi seperti itu. Nah, keresahan Ibu selain tadi kita nggak bisa nih untuk menyatukan semua kepala, istilah intinya kan Takutnya seperti itu. takutnya keresahan tuh ya takut tidak bisa memberikan yang terbaik lah gitu kan. Oh, berarti Ibu dari sendiri juga masih agak gue udah ngasih yang terbaik belum Ya gitu pasti ya? itu. Oh. Kita mau bikin apa, ini apa gitu. Aduh, bagus nggak ya gitu. Ini Udah bisa bener diterima nggak nggak sih? ya gitu kan. Atau pastilah itu mah. Tapi Ibu untuk terjun di dunia politik ini apa gara-gara privilege atau emang gue siap deh, apa saya siap deh gitu? Pastilah kita harus siap. Kalau kita mau terjun di dalam dunia politik itu harus siap. Itu tidak siap menang aja, siap kalah juga ada itu. Iya. Mental menang, mental kalah itu harus ada itu di situ. Iya, soalnya kan Ibu hobinya memasak. Iya. Takutnya cuma gara-gara privilege. Iya. Udah deh mau nggak mau politik. Makanya kan saya bilang saya waktu lulus kuliah saya belum siap gitu kan. Selama perjalanan berpikir kan kita, kalau saya pribadi ya sama suami, kita mau terjun ke dalam politik itu kan kita separuh badan kita Harus menjiwai. harus di sana. Separuh, jadi kasarnya separuh kita harus sama keluarga, separuh kita harus melayani masyarakat dan juga pemerintahan gitu kan. Berarti kan bukan pekerjaan yang main-main gitu kan. Nah itu yang benar-benar kita sebelum kita bilang mau maju nih gitu, sebelum kita ini nih benar-benar itu kita obrolnya matang dulu. Karena Soalnya kan Bu, ini sorry Bu, mau potong sedikit. Soalnya saya beberapa kali gue mendengar cuy, beberapa kali orang yang bilang, ini mah manis di luar, dalamnya pahit. Ya kan kebanyakan seperti itu Bu bilangnya. Nah maksudnya ketika ada seperti omongan-omongan seperti seperti itu, Ibu mematahkan itu dengan cara itu apa? yang kita takutin salah satunya juga itu ya. Kan matah ini sih kalau saya pribadi, kalau misalkan kita kan
ada sebuah tim di sini, tim, dan itu kita harus merawat tim. Tim ini juga harus sebisanya merawat masyarakat gitu kan. Sedikit-sedikit kita kalau misalkan pasti kan dari tim itu misalkan di sebuah kampung lah gitu kan atau komplek gitu kan, memerlukan apa, bila mana kita bisa bantu, yaitu kita bantu. Nah itu salah satu maintenance kita pada masyarakat, biar nggak namanya dibilang dibuktikan dengan karya. Iya. Biar nggak dibilang apa sih, kadang kan suka ada bilang Dewan kalau udah coblos nggak bakal mau datang lagi, nggak bakal mau apa, nggak, jangan janjinya doang, janji doang gitu kan, jangan lah, itu sering berat terjadi ya nanti di kita kota-kota besar. nanti kita nggak menang lagi. Iya, karena yang terpenting menurut saya itu adalah sebuah amanah yang sakral yang harus kita kerjakan dengan sepenuh hati. Itu mas saya bilang itu ya mau nggak mau kan separuh badan kita ke masyarakat, ya kita mau nggak mau harus ada di situ melayani itu. Itu salah satu pekerjaan kita yang harus kita penuhi juga. Iya. Tapi ngeri ya, maksudnya gini loh. Ini mohon maaf ya Bu, mohon maaf sebelumnya. Kadang suka ngeri sama ada lah beberapa ya, kita nggak bisa bilangnya pemerintahan yang dia sudah bicara A, dia udah sejaji A sampai bahkan sudah disumpah terus melanggar. Itu kan berarti dia juga udah ya sama Tuhannya sendiri sudah melanggar gitu. Waduh gitu tuh kadang kira kita waduh. Ya saya sih berharap untuk pemerintahan ke depan entah siapapun ya, mudah-mudahan kita cari yang terbaik. Iya, amin. Kalau saya sih tipikal orang kan kalau ngomong, kalau ngucap segala sesuatu selalu dipikirin gitu. Kadang kalau udah janji tuh kalau belum diinin, aduh gimana ya gitu. Iya, kepikiran. Ini belum jadi nih. Udah jadi. Udah kepikiran gitu kan. Bener. Nah, kita kan ada sesi yang namanya bule asking ya Ibu ya. Dari mana? Dari Turki dong. Langsung kita gaskui aja ya, panggil aja Bule Asking. Hello everybody, my question to our guest star, if she wanna choose a decision, what she choose, family or politics? Thank you so much. Nah, tuh kawan kita udah nanya nih ke Ibu. Banget tuh lagi di Turki. Iya, dia Kita kapan ke Turki? dia kayaknya jadi ini panitia kurban. Dia kurban. Terus gak balik ya? Udah kemarin udah enak ya? Soalnya nggak enak kan sama ketua DKM yang di sana, ya kan? Panitia kurban ya. Kurban. Nah, ini dapat pertanyaan dari teman kita yang di Turki nih Bu, namanya Polat. Dia bertanya, Ibu tuh lebih mementingkan politik atau keluarga sih Bu? Lebih mementingkan politik apa keluarga? Iya. Kalau bisa disuruh milih sih ya dua-duanya ya. Kenapa? Dua-duanya ya kita kalau namanya kalau ke keluarga wajib. Iya. Ke masyarakat juga wajib. Karena ya tadi saya pernah bilang itu separuh badan kita juga udah dibagi nih. Udah dibagi separuh keluarga, separuh masyarakat, berarti dua-duanya harus dipentingkan. Paling nanti pas pada saat kita menjalankannya, prioritas mana yang lebih penting itu harus kita pilih kan. Misalkan agenda ini gitu, mana nih harus kita prioritaskan dulu, nah itu harus kita pilih ke depannya gitu. Berarti tetap harus Bisa dua-duanya saling, gitu. harus selaras ya. Harus Ibu ya. lah. Nah, kalau keluarga itu seperti apa? Kalau ke politik itu harus seperti apa? Karena kan ini Bu harus dua-duanya nih Bu. Iya. Kalau ke keluarga sih ya nggak jauh-jauh lah, kita benar-benar harus ya namanya ke suami, kita harus benar-benar apa sih kebutuhan suami harus kita penuhi segala sesuatunya. Anak juga tidak lebih dari itu. Nggak mungkin juga kita sebagai orang tua jauh sama anak ya, kan takut aja ada yang kayak begitu, karena emang ada yang begitu ya. Banyak ya, soalnya nggak mau kayak gitu. Sampai sekarang aja anak-anak masih tidur bareng gitu, karena itu salah satu buat menjaga kita kondisi sama anak-anak ya, gitu. Biar nggak anak-anak juga biar nggak jauh sama kita. Kebersamaannya biar benar-benar ibu dan bapaknya ini ada buat melayani mereka gitu. Kalau untuk ke masyarakat sih itu kita selalu mendengar aspirasi dari masyarakat ya, itu poin-poinnya apa aja yang harus dibenahi, banyak ya. Kalau yang harus dibenahi kan kalau ya khususnya di kota Serang masih banyak lah dalam segi pembangunan, dalam segi infrastruktur dan lain, pendidikan ini itu kan masih banyak gitu. Itu PR kita di DPRD dengan pemerintah kota harus sinergi, itu masih banyak PR itu. Karena
tantangan juga sih buat kita juga biar masyarakat benar-benar merasakan gitu. Jangan sampai kita bikin segala sesuatu kegiatan yang tidak dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Ya kan kita kan sebagai masyarakat Serang ya, jadi kadang-kadang suka bingung juga loh Bu, maksudnya ini kan kita kan sebagai ibu kota Provinsi Banten. Kok yang terkenalnya sebelah doang sih? Ini kita juga harus punya dong. Iya. Kota Serang yang mandiri, kota Serang yang tidak memilih strata sosial gitu. Apalagi kita kesenjangan sosial. apalagi kita berdiri di bidang ekonomi kreatif. Iya. Wadah kita belum ada sebagai ekonomi kreatif. Kota Serang loh. Iya. Masa kita harus ke sebelah ya kan? Ya kita colek-colek dulu deh. Ih, kali aja dicolek, colek. Gimana Ibu? Iya sih, emang itu tantangan juga ya. Kita gitu kan di Iya. Kota Serang gitu kan. Ya itu tadi benar-benar masih banyak yang harus dibenahi gitu kan. Segala sesuatunya harus benar-benar potensi digali, dan ini juga tidak hanya untuk pembangunan yang di Kota Serang nih, tidak bisa hanya Kota Serang aja yang membangun, karena kan kita sudah tahu gitu kan. Iya. PAD kita tuh kecil gitu. Kota Serang kecil. Walaupun emang tiap tahun meningkat gitu Naik, kan. iya. Naik tapi tetap masih kecil di antara kabupaten kota yang ada di Banten yang lainnya. Belum bisa maksimal berarti dalam tanda kurung. Iya. Ya. Kita belum bisa masih harus maksimal. butuh bantuan, misalkan bantuan dari provinsi, bantuan dari pusat untuk pembangunan Kota Serang tuh benar-benar masih butuh gitu Iya. kan. Sebenarnya ya tadi tuh Kota Serang ibu kota berarti kan sebenarnya harus menjadi kiblat. Nah, Iya dong. ini harus ada sinergi juga antara pemerintah daerah dengan provinsi dan juga pusat gitu kan. Kita harus benar-benar kasarnya apa ya, mendongkel lah ya, mendongkel Iya. anggaran yang ada di provinsi dan juga di pusat supaya dialihkan ke Kota Serang gitu. Karena kita nggak bisa kalau kita cuma hanya mengandalkan PAD, kasarnya kita miring lah. Kalau kita jalan bareng-bareng antara provinsi dengan pusat, sinergi dengan kota, insya Allah kita bisa. Walaupun nggak bisa lari, tapi bisa jalan cepat lah pembangunan di Kota Serang gitu kan. Yang namanya pembangunan kita nggak akan bisa serentak gitu kan. Pasti bertahap. Tapi sebenarnya bertahap itu kalau misalkan ada sinergi antara kota, kabupaten dengan pusat itu bisa cepat lah. Benar-benar banyak pembangunan. Harapan kita sih sebagai ekonomi kreatif ya Bu, apalagi kita banyak banget nih anak-anak muda yang kreativitasnya benar-benar keren Bu. Ya ada wadahnya lah di Kota Serang ini. Iya. Belum ada ya? Belum ada Bu. Ya, insya Allah lah. Amin. Mudah-mudahan insya Allah nanti ke depan ya. Mudah-mudahan dengan belas kosong di sini bisa terrealisasi. Amin. Tapi kok Ibu mau ya, maksudnya mengorbankan separuh jiwa, entah itu keluarga ataupun itu, apa sih yang bikin Ibu karena ini nih saya mau untuk memikirkan halayak banyak umat masyarakat. Iya. Ya. Awalnya sih saya mau itu karena dari ruang lingkup yang ada dekat kita sendiri ya. Kita insya Allah kalau misalnya kita di dalamnya kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita lah gitu kan. Karena mau nggak mau kalau misalkan kita jadi kepala daerah, mau kita jadi anggota legislatif, itu nggak bisa dipungkiri kita punya taring loh. Iya. Seenggaknya itu kalau kita bisa memberikan hal yang positif, itu bisa membantu orang banyak gitu kan. Nggak kecil sih, kayak saya punya misalnya ada cerita lah, suami ya ngalamin kan, karena pada saat itu dia membantu orang, terjadilah di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Serang, stafnya gitu kan, dia tidak ditangani gitu, nggak ditangani maksimal di rumah sakit gitu kan. Kita tunggu di situ. Pada saat udah pagi, pas mereka tahu kita siapa, baru itu dilayani. Itu kan tidak baik ya. Apa karena BPJS? Iya sih, salah satunya itu. Ya karena memang itu sebuah realita ya. Kita tidak bisa memungkiri, oh ini BPJS, nanti dulu ya, nanti dulu nih. Padahal itu lagi sakarat loh, lagi butuh pertolongan yang urgensi. Ya Itu benar-benar PR loh. Iya, benar. Kita
mau apa ya, ditekan kan sudah, kita mau segala sesuatu pun sudah. Ya, cuman gimana ya, emang SDM-nya mungkin. Oh iya, enggak, ibu bilang nakal. Gitu. Jewer ya, jewer ya. Iyalah, karakter SDM masing-masing gitulah. SDM ini ya yang harus ditumbuhin di Kota Serang ya itu. Iya. Mudah-mudahan ke depan revolusi SDM yang mental bagus. ya. Ya berarti Bu Ratu ini juga sudah banyak juga nih mengalami hal-hal yang seperti itulah di Banyak. masyarakat. Dia juga mengalami. Nah Bu, kita dari tadi udah bahas nih Bu, dari keluarga, dari kuliner, dari politiknya juga. Nah sekarang kita mau tanya nih Bu, motivasi nih Bu buat anak-anak muda pendengar Gelas Kosong nih Bu, Iya. dari Ibu Ratu Ria. Motivasinya untuk semua ya, kalau saya pribadi selalu memberikan motivasi, tumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita, tumbuhkan apa sih yang ada dalam diri kita, tonjolkan ya, terutama tonjolkan kita bisa berbuat apa yang ada dalam diri kita, apa kemampuan yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa mengimplementasikannya sedikitnya kepada keluarga, banyaknya pada seluruh masyarakat. Iya. Terus ada lagi untuk perempuannya ataupun untuk semua elemen masyarakatnya. Perempuannya Ikan ibu sebagai, wah ini contoh saya nih Iya. di kalangan emak-emak eksistensi yang di Instagram, Kalau- Twitter dan iya. TikTok Kalau gitu ngomong kan. mama, gue jadi inget ya sen kiri belok kanan. Benar-benar. Iya, coba Bu, Mama mohon ajarkan kepada ibu-ibu kalau di tengah jalan, coba dong kalau sen kiri jangan belok kanan gitu, bahaya itu. bahaya gitu. bahaya. Apakah Mungkin dia kayaknya banyak pikiran. Oh iya, banyak pikiran. minyak goreng Uang mahal. belanja, uang belanja nggak naik-naik gitu. Oh iya, bener. Jadi ibarat bapak-bapak harus lebih giat. Tapi kan bisa dibantu oleh ibu-ibu ya. Iya, Nah, motivasinya buat ibu-ibu itu kalau bisa saat menciptakan sebuah kreasi-kreasi yang baru, apalagi bisa menghasilkan pundi-pundi yang bisa membantu keluarganya ya. Itu sih, dan juga jangan sampai kan banyak nih ibu-ibu, perempuan-perempuan tuh yang kadang-kadang mereka berpikir, takut lah, apalah, inilah, itulah Iya, gitu. benar. Sebenarnya jangan. Kalau saya bilang perempuan juga bisa. Kenapa? Perempuan bisa melakukan segala hal. Nggak mengintimidasi laki-laki ya. Iya, tidak. Tapi kan memang sekarang zamannya Kesetaraan Iya, kesetaraan kesetaraan gender. Iya. Segala sesuatu perempuan dalam bidang apapun mereka ada kan, baik itu dokter, baik itu profesor, mau polisi, mau segala tentara, macam. atau misalkan dia bisa hobinya mau pendaki gunung, mau Iya. balap motor, balap mobil, perempuan juga ada semuanya itu. Saya sangat mengharapkan, karena populasi perempuan di seluruh dunia, Kota Serang maupun Indonesia kan lebih banyak daripada laki-laki. Nah ini gitu, jangan sampai karena populasi kita lebih banyak, tapi hanya beberapa saja perempuan-perempuan yang menonjol gitu, karena takutnya ada kayak kadang-kadang perempuan kan berpikirnya lebih ini ya, ada iya. rasa takut, cemas apa itu, jangan takut gitu, kita coba dulu, kita berjuang dulu, kalau misalkan itu bisa membuahkan hasil, nggak ada salahnya. Karena memang stereotip di masyarakat kita ya Bu ya, apalagi terhadap orang tua, udah jangan tinggi-tinggi sekolahnya, kamu Nanti mah juga dapur, kasur, dapur, kasur, kan gitu ya. Iya. Tapi berhak loh. Iya, perempuan tapi itu. berhak ya, kalau tadi kalau misalnya kita bisa menyeimbangkan waktunya kan, saya masak kok Iya. gitu kan, apalagi hobi masak Iya, gitu benar, kan, benar. untuk ngeinin keluarga pasti nomor satu Nomor lah satu. gitu kan. Iya, tapi bisa bekerja juga, bisa Iya. juga membantu masyarakat juga. Yang penting kemauan. Benar. Karena banyak Kemauan. banget sih, Kemauan. banyak banget kejadian itu di Kota Serang. Iya. Kebetulan kita kemarin habis nonton film Yuni Bu, Iya. dan itu sepertinya ada di Kota Serang, dan itu beneran terjadi, ada nyatanya di Kota Serang seperti itu. Dia masih sekolah, tapi sudah udah sih dapur, kasur, Iya, banyak. Iya, karena Kota- memang Kota Serang banyak. Iya, terbelenggu dengan patriarkinya Iya. ya Bu ya. Itu dia. Nggak dipungkiri di Kota Serang banyak yang kayak begitu, tapi saya bilang walaupun kita di judge begitu, kamu
apa namanya tadi, dapur, kasur kayak gitu kan, Iya. sumur kayak begitu. Iya, Tapi dapur, kalau kasur, sumur. kita sendiri nih, diri kita sendiri, saya juga pengen memberikan yang terbaik kok, apalagi saya juga mau memberikan buat keluarga nih, ya kan? Karena suami juga nggak, kalau untuk memenuhi segala sesuatu dia bekerja sendiri juga susah kan, ya kan? Tapi kalau misalkan dibantu oleh istri, dan tapi para suami juga jangan membatasi istrinya ya. Iya. Yang penting kita saling jaga ya. Iya, gitu. benar. Nah, kalau misalnya kita bisa membantu ekonomi keluarga gitu kan, nggak ada salahnya. Banyak bisa, apalagi perempuan yang namanya di dapur, dia bisa menciptakan segala sesuatu hal kan. Iya. Mau masak dia bisa, masak apa namanya, mau apapun itu bisa dijual. Bisa dijual. Perempuan juga bisa melakukan apapun gitu kan. Tadi itu, apalagi sekarang lagi zamannya medsosnya tuh Iya. kenceng kan, Benar, kenceng. Kalau misalnya kita rajin-rajin apa ini itu banyak, karena apalagi pas pandemi ini di kota Serang ini banyak UMKM yang terlahir kok. Nah Iya. itu mungkin salah satunya Terlahir dan perempuan. hancur. Ada yang hancur, ada yang Iya, terlahir ya. nah, Tapi seenggaknya kita bisa mengisi. Memang itu lah. seleksi alam. Seleksi ya, alam. seleksi alam. Pandemi ini emang benar-benar Memang Luar biasa. Luar biasa lah. Luar biasa. luar Pandemi ini nggak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil, semua Iya, kalangan. semua kita kalangan pasti. juga Global. berimbas ya. dunia. Iya benar. Banyak sekali rumah makan besar juga yang bangkrut. Benar. Banyak. Tuh untuk wahai perempuan jangan Ayo. terbelenggu dengan impian Iya. kalian. Karena perempuan juga bisa Bisa melakukan apa bisa aja. melakukan apapun. Perempuan juga bisa. Bisa juga. Karena ini sebuah pertaruhan loh. Pertaruhan apa? Taruhan. Ya, Taruhan coba hidup. kita tanya. Tuh. Pertaruhan apa, Bu? Karena menurut saya hidup yang tidak kita pertaruhkan maka tidak bisa kita menangkan. Oh, jadi segala sesuatu itu harus dipertaruhkan supaya bisa menang. Iya. Karena perempuan juga harus Memperjuangkan. bisa. Oh, Bisa. makanya perempuan Bisa itu memperjuangkan segala sesuatunya. harus- Iya. Oh, gitu. Jadi perempuan jangan lemah ya. Oh, Kalau iya. gini lemah. Iya. 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 Karena kalau menurut saya bila mana kita berpikir yang baik-baik, berdoa dengan yang baik-baik, berbuat dengan yang baik-baik, maka nanti Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Iya. Seperti Bener nggak sih? siraman rohani saya. Juga iya. Keren. Nah, kita punya jargon yang tadi gelas kosong. Wah, ya. Bu kuratornya belum tahu filosofinya apa. Iya, Ibu Oh, kira-kira nggak tahu tahu. nggak, Ibu Apa filosofi? itu? Ya kalau kita filosofi seperti ini, kita apa namanya? Membuka. Nah, Ah, membuka iya. Menerima. siapapun Iya. menerima dan kita kok harus kosong, gelas kosong. Harus Kenapa ngisi. bisa? Nah, Oh, gitu ya, iya, iya, iya. Filosofi. Ibu sekarang udah mulai ya. Keren. Oke, kita langsung aja ya closing statement. Iya. Gelas kosong. Ha.